Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa 24 Februari 2026. Hubungan karunia roh dengan Alkitab bagian 2. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Christian Connection memiliki pengaruh besar pada awal perkembangan Adventisme hari ke-7, termasuk dalam pandangan mereka tentang karunia-karunia rohani. Kita dapat mempelajari pandangan mereka melalui tulisan William Kincaid. Lahir 1783, seorang teolog terkemuka dalam gerakan ini. Pada tahun 1829, William Kincaid menulis bahwa sejak muda ia menolak menyebut dirinya dengan nama apapun selain orang Kristen dan tidak akan menjadikan buku lain sebagai standarnya selain Alkitab. Dalam hal agama, ia jelas menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Namun dalam pembahasan panjang tentang pemulihan tatanan gereja kuno, ia menyatakan bahwa ia tidak dapat menerima tatanan perjanjian baru jika ada satu bagian pun yang dikurangi. Ia berpendapat bahwa di inti tatanan perjanjian baru terdapat karunia-karunia roh, termasuk karunia bernubuat, seperti yang tercantum dalam 1 Efesus 12 ayat 8-13 dan Efesus 4 ayat 11-16. Kehadiran karunia-karunia roh di gereja adalah bagian dari tatanan sejak awal kekristenan. Siapapun yang menentangnya berarti menentang kekristenan mula-mula. Jika ada yang mengatakan bahwa Allah telah menghentikan karunia-karunia ini, tulisnya, ia sama saja mengatakan bahwa Allah telah menghapus tatanan gereja perjanjian baru. Karunia-karunia ini adalah bagian dari tatanan yang telah ditetapkan sejak semula. William Kincaid meyakini bahwa karunia-karunia ini bukanlah sesuatu yang sementara dan berakhir di zaman rasul-rasul. Sebaliknya, karunia-karunia ini, sebagaimana ditetapkan dalam kitab suci, adalah bagian dari pelayan Injil, sebagaimana adanya dalam perjanjian baru. Teologi William Kincaid tentang keberlanjutan karunia roh dalam kerangka Alkitab sebagai satu-satunya otoritas sangat penting untuk memahami Adventisme hari ke-7 awal. Sebab 2 dari 3 pendiri denominasi ini, James White dan Joseph Bates, berasal dari Christian Connection. Mereka memasuki Adventisme dari sebuah gerakan yang berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya penentu iman dan praktik, serta percaya bahwa karunia roh tetap berlaku. Keseimbangan yang sehat antara kedua hal ini tercermin dalam tulisan-tulisan James White yang kemudian membentuk cara pandang tentang fungsi karunia roh yang tepat di dalam gereja. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Engkau begitu peduli kepada gerejamu sehingga Engkau mencurahkan karunia-karunia Roh Kudus. Bantulah kami untuk menggunakan karunia-karunia-Mu dengan bijaksana. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam istirahat. Engkau telah jaga lindungi kami Bapa, boleh bangun pagi ini. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan dengan firman-Mu. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.